Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bu Atin Fatimah kembali dalam pelajaran matematika. Kita masih membahas tentang aritmetika sosial. Kalau di kelas ini pertemuan keempat di aritmetika sosial ini ya, tentang bunga dan pajak. Sudah siap? Oke, sedikit saja di sini mengulas tentang materinya. Apa sih bunga? Biasanya bunga itu terkait dengan tabungan atau simpanan ya. Lembaga yang mengeluarkan bunga biasanya bank atau koperasi ya, atau mungkin ada yang lain juga tabungan yang sifatnya tidak berbadan hukum. Kadang juga memberikan bunga. Bunga tabungan dapat diperoleh saat seseorang menyimpan uangnya di bank atau lembaga lain sejenis bank, misalnya koperasi. Bunga yang akan dibahas di sini adalah jenis bunga tunggal. Ada lagi jenis lainnya yaitu bunga majemuk. Apa bedanya bunga tunggal dengan bunga majemuk? Kalau bunga tunggal, bunga yang hanya diperoleh dari perhitungan tabungan awal atau modal saja. Sedangkan bunga majemuk, bunga yang diperoleh dengan cara menghitung seluruhnya, baik dari tabungan awal maupun dengan bunga yang bertambah setiap bulannya gitu ya. Jadi bunganya ikut dihitung untuk menentukan bunga berikutnya. Ya, sebelumnya kalian harus tahu dulu bahwa bunga itu selalu dinyatakan dalam bentuk persentase seperti ini. Dan persentase bunga biasanya dihitung selama dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi kalau bunga dalam 1 tahun ini, cara ngitungnya adalah persentase bunganya kali besar tabungan yang kita simpan. Sedangkan bunga dalam hitungan bulan, maka di sini banyaknya bulan per 12 karena kita tahu bunga itu dalam tahun ya ngitungnya. Jadi kalau misalkan sekian bulan berarti dihitung dulu sekian bulan itu dalam 1 tahun berapa bagiannya gitu ya. Kalau misalkan 13 bulan berarti 13 per 12 ya. Jadi hitungan di sini harus dalam hitungan tahun. Kali persentase bunga, kali besar tabungan. Sedangkan jumlah tabungan setelah N bulan artinya tabungan awal ditambah bunga selama N bulan itu ya. Ini cukup jelas, kita langsung saja ke contoh. Perhatikan contoh soal 1. Pati menabung di bank sebesar Rp1.200.000 dengan bunga 9% per tahun. Hitunglah jumlah uang Patin setelah 8 bulan. Untuk tahu jumlah tabungan setelah 8 bulan, artinya kan tabungan awal yang ini ditambah dengan bunganya. Berarti kita harus hitung dulu bunganya ya. Bunga itu lama menabung, tapi ingat lama menabungnya dalam satuan tahun. Ya, karena bunganya juga per tahun. Sehingga kalau 3 bulan 3 per 12, 5 bulan 5 per 12, dan seterusnya. Kemudian dikali persentase bunga, kemudian dikali tabungan awal. Ibu singkat M0 saja ya. Atau kalau kalian lebih suka pakai simbol X boleh, tapi dengan catatan X adalah tabungan awal gitu ya. Kemudian kita substitusikan nih, besar bunga selama 8 bulan nanti diganti lama menabungnya oleh 8 per 12. Persentasenya tadi kan 9%, berarti 9 per 100 dikali modal awal atau tabungan awal sebesar Rp1.200.000. Tinggal dihitung, cara ngitungnya coba perhatikan. Di sini nolnya di bawahnya ada 2. Nah, ini kita buang 2 juga di atasnya. Kemudian ada 12 dibagi 12 jadi 1 ya. 8 kali 9 72. Nah, di sini tinggal nolnya ada berapa? 1 2 3. Jadi 72.000. Itu cara ngitung bunga ya. Kemudian jumlah tabungan Patim setelah 8 bulan adalah yang tadi besar tabungan awal ditambah bunganya. Berarti Rp1.200.000 ditambah Rp72.000 yang barusan. Hasilnya adalah Rp1.272.000. Jadi tabungan Patim setelah 8 bulan adalah Rp1.272.000.
Contoh yang kedua, di sini Enrik memiliki tabungan di bank sebesar 5 juta rupiah. Kemudian suku bunganya 10% per tahun. Tentukan jumlah tabungan Enrik setelah 3 tahun. Tabungan awal 5 juta rupiah. Kemudian bunganya 10%, lama menabung 3 tahun. Maka besarnya tabungan akhir sama dengan tabungan awal ditambah bunga yang diperoleh selama 3 tahun itu ya. Sehingga diperoleh tabungan awalnya kan 5 juta. Ditambah kalau 3 tahun itu kan berarti 3 kali bunga dalam setahun. Dalam setahun bunganya 10/100 kali 5 juta. Gitu ya. Jadi hasil akhirnya 10% dari 5 juta itu kan tinggal coba perhatikan. Nah, jadi tinggal 500.000 kalikan 3 jadi 1.500.000. Maka tabungan akhirnya adalah 6.500.000 rupiah ya. Kalau ingin dilengkapi gunakan satuan uang seperti itu. Contoh berikutnya, Mimi menabung di bank dengan suku bunga 11% per tahun sebesar 900.000 rupiah. Setelah beberapa lamanya Mimi mengambil seluruh tabungan yang ia miliki dan memperoleh uang sejumlah 1.230.000 rupiah. Tentukan lama Mimi menabung di bank tersebut. Ini agak berbeda dengan soal sebelumnya. Yang ditanyakan di sini adalah lamanya menabung. Tabungan awalnya 900.000, bunga 11%, tabungan akhirnya 1.230.000. Yang kita ingin cari lamanya menabung atau N. Ya, untuk tahu berapa lama menabung kita harus hitung dulu besarnya bunga. Kan kalau persentasenya 11%, nah di sini karena tabungan akhirnya diketahui berarti kita bisa menentukan besar bunga yang diperoleh. Bunga itu berarti selisih antara tabungan akhir dengan tabungan awal. Diperoleh berapa? 1.230.000 kurangi 900.000, hasilnya adalah 330.000. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan lama menabung? Kita tahu bunga itu sama dengan lama menabung per tahun, per 1 tahunnya 12 bulan, kali persentasenya, ya persentase, kali tabungan awal. Di sini tabungan awal. Nah, oke, kita masukkan 330.000 sama dengan lama menabungnya kita belum tahu, jadi N per 12. Persentasenya 11%. Uang tabungan awalnya 900.000. Untuk menyederhanakan, nih nolnya 2 di bawah. Kita coret di sini 2. Agak gunakan warna berbeda biar kelihatan. Yang coret ini dengan ini coretannya 3 ya. Selanjutnya apa? 330 itu dengan 11 bisa kita sederhanakan. Dibagi 11 ini 1, dibagi 11 ini 30. Supaya tidak pusing kita tulis dulu deh. Sini kita punya 30, 9 kali 1 kali N 9N per 12. Atau ini bisa kita sederhanakan lagi ya, 9 per 12 menjadi 3 per 4N. Maka N sama dengan 4 kali 30 ya. Dibagi 3 sama dengan 40 bulan. Bisa dipahami? Jadi lamanya menabung 40 bulan. Atau kalau kita tulis menjadi 3 tahun 4 bulan ya. Ini diberikan dalam tugas. Indra mengambil seluruh uang tabungan yang telah ia tabung selama 20 bulan berikut bunganya sebesar 840.000. Jadi ini tabungan akhirnya setelah 20 bulan. Bunganya 12% per tahun, tentukan besar tabungan awal. Kita misalkan saja besar tabungan awalnya adalah X. Kita misalkan ini X, tabungan akhir sama dengan tabungan awal tambah 20 bulan per 12
kali 12/100 kali tabungan awalnya belum tahu. Kita langsung saja masukin 840.000 sama dengan X ditambah, kita hitungnya ini terpisah karena kalau ini kan penjumlahan, ini perkalian, jadi selesaikan dulu yang ada di dalam tanda kurung. Ini bisa disederhanakan, 20/100-nya jadi dibagi 20 jadi 1/5. Jadi hasilnya X ditambah yang ini 1/5 kali X. 840.000 sama dengan X di sini kan sama aja dengan 5/5X. Tambah 1/5X. Hasil akhirnya 1 tambah 5 karena sudah sama penyebutnya jadi 6/5X. Maka nilai X sama dengan, ya betul ya, 840.000 dibagi oleh 6/5. 6/5 atau bisa kita tulis 840.000 kali 5/6. 84 dibagi 6, 8 dibagi 6 nya 1, 24 dibagi 6 4, jadi 14. 14 nolnya ada 4 kali 5 berarti 700.000. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan materi berikutnya tentang pajak. Pajak adalah kewajiban warga negara untuk menyerahkan sebagian kekayaannya kepada negara menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hasil dari pajak digunakan untuk kesejahteraan umum, seperti halnya perbaikan jalan, pembangunan sarana-sarana umum, dan sebagainya ya. Pajak terdiri dari pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan lainnya. Yang dibahas di sini Ibu batasi yaitu pajak penghasilan atau PPH dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Pegawai tetap dari suatu perusahaan swasta atau pegawai negeri dikenakan pajak dari penghasilan kena pajak yang disebut dengan pajak penghasilan atau PPH. Apabila kita juga berbelanja sering mendapati bahwa di dalam struk yang kita bayar terdapat PPN atau pajak pertambahan nilai yang nilainya adalah 10% dari total belanja kita ya. Sebagai contoh, ayah memperoleh gaji Rp5.500.000 selama sebulan dengan penghasilan tidak kena pajak sebesar Rp900.000. Jika besar pajak penghasilan 10%, berapakah gaji yang diterima ayah? Gaji mula-mula ayah adalah Rp5.500.000. Kemudian penghasilan tidak kena pajaknya Rp900.000. Pertanyaannya, berapakah gaji ayah yang diterima? Atau kita sebut dengan istilah gaji bersih. Kalau gaji awal itu gaji kotor ya. Artinya gaji bersih itu adalah gaji kotor dikurangi oleh pajak penghasilannya. Oke, selanjutnya ini kan gajinya Rp5.500.000, kemudian yang tidak kena pajaknya Rp900.000. Jadi ini tidak usah dikalikan dengan 10%. Langsung saja, penghasilan yang kena pajaknya adalah penghasilan yang mula-mula ini dikurangi dulu dengan penghasilan yang tidak kena pajak. Jadi Rp4.600.000. Nah, artinya yang kena pajak hanyalah yang Rp4.600.000 ini. Dengan demikian, besarnya PPH sama dengan 10/100 atau persentasenya kali besarnya penghasilan kena pajak. Gitu ya. Hasilnya adalah Rp460.000. Sehingga gaji bersih sama dengan gaji mula-mula atau gaji kotor dikurangi PPH. Atau kita ngitungnya biar cukup ini tempatnya ke bawah ya, dikurangi ke bawah. Hasilnya adalah Rp5.040.000. Jadi gaji ayah setelah kena potong pajak sebesar 10% dari penghasilan yang kena pajaknya adalah Rp5.040.000.
Kita lanjutkan contoh soal 2 tentang menentukan berapa rupiah barang yang harus kita bayar dengan catatan terdapat pajak pertambahan nilai di situ ya. Dina membeli ayam goreng bintang FC dengan total belanjaan sebesar Rp89.000. Jadi ini total yang ada yang sudah Dina hitung dilihat dari tabel harga. Pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Jadi ini belum berikut pajaknya ya. Jika Dina membayar dengan selembar uang bertuliskan Rp100.000, tentukan besar uang kembalian yang Dina peroleh. Total belanjaan Dina Rp89.000, kemudian PPN-nya 10%. Jadi besar PPN-nya 10 per 100 kali 89.000. Berapa rupiah? 8.900. Nah, untuk tahu berapa kembaliannya Dina, berarti kita harus hitung dulu total belanjaan yang berikut pajaknya ya. Jadi total yang harus dibayar, total belanja ditambah PPN-nya. Sama dengan 89.000 ditambah 8.900, yaitu Rp97.900. Pertanyaannya coba perhatikan lagi. Jika Dina membayar dengan selembar uang Rp100.000, tentukan besar uang kembalian. Di soal yang lain mungkin yang ditanya berapa yang harus dibayar, tapi di sini kita harus mencari berapa besar kembalian uangnya ya. Ini pertanyaan tambahan sebetulnya. Jadi besar uang kembalian itu Rp100.000 tadi dikurangi oleh yang harus kita bayar, dikurangi oleh Rp97.900. Hasilnya Rp2.100. Ini uang kembaliannya. Adakah kalian bisa memahaminya? Ya, sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat, semoga makin rajin belajar, makin kuat ingatan kalian, dan kalian akan semakin pandai dalam menyelesaikan permasalahan matematis yang terkait dengan aritmatika sosial. Saya buatin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.